Mukjizat bulan yang terbelah. Anna ahlal Makkata sa'alu Rasulullah SAW an yuriyahum ayatan fa'arahumul qamara sikotain hatta ro'au hiro'an bainahuma. Imam Abu Harib meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa penduduk Makkah pernah meminta Rasulullah untuk menunjukkan suatu tanda kerasulan. Lalu Rasulullah memperlihatkan kepada mereka bulan yang terbelah. Mereka pun melihatnya menjadi dua bagian. Jika kita telah kitab-kitab hadis dan sirah Rasulullah SAW, kita akan menemukan beberapa riwayat yang bercerita tentang terbelahnya bulan. Tidak sedikit sahabat yang menceritakan peristiwa itu, termasuk diantaranya Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Abbas. Bahkan catatan sejarah dari India dan Cina kuno pun mengabadikan peristiwa tersebut. Dalam buku Muhammad Rasulullah, Profesor Muhammad Hamidullah menjelaskan bahwa manuskrip India kuno yang tersimpan di Museum Belanda Britania London dengan nomor induk 2807-152-173 menceritakan bahwa salah seorang raja Malibar, wilayah yang terletak di sebelah barat dari India, Cakrawati Farmas, pernah menyaksikan peristiwa terbelahnya bulan di masa Rasulullah. Ia ceritakan peristiwa itu kepada orang-orang. Suatu ketika, serombongan pedagang muslim yang hendak berlayar ke Cina singgah di Malibar. Ketika mendengar cerita pengalaman Raja Cakrawati itu, mereka berusaha meyakinkan sang raja bahwa peristiwa itu merupakan mukjizat Rasulullah SAW. Akhirnya raja itu mengunjungi Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Namun ajal menjemputnya sebelum ia tiba kembali di tanah airnya. Jenazahnya dikuburkan di daerah Tafar. Ketika kabar tentang Raja Cakrawati ini sampai ke negeri Malibar, mereka menyatakan masuk Islam sehingga mereka menjadi penduduk India yang pertama masuk Islam. Beberapa tahun yang lalu, dalam sebuah perkuliahan yang penulis sampaikan di Fakultas Kedokteran Universitas Cardiff, Inggris, seorang muslim mengajukan pertanyaan tentang ayat-ayat yang ada di awal surat Al-Qamar. Apakah ayat-ayat itu bisa dikategorikan sebagai mukjizat ilmiah Al-Quran? Penulis menjawab bahwa peristiwa itu merupakan salah satu mukjizat indriawi yang diberikan kepada Rasulullah untuk menegaskan kerasulannya di hadapan kaum kafir dan musyrik Quraisy. Mukjizat bukanlah peristiwa alamiah sehingga proses terjadinya tidak bisa dijelaskan oleh teori pengetahuan. Seandainya mukjizat itu tidak disebutkan dalam Al-Quran dan sirah, tentu kita muslim hari ini tidak akan mempercayainya. Namun kita meyakini sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi karena disebutkan dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang musyrik melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka. Sedangkan tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan dari kekafiran. Itulah suatu hikmah yang sempurna. Namun peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Setelah menyampaikan jawaban tersebut, seorang warga Inggris Muslim meminta izin kepada penulis untuk memberikan sedikit penjelasan tambahan atas jawaban penulis. Warga Inggris itu David M. Peacock, seorang Muslim yang menjabat sebagai ketua Partai Muslim Inggris, menceritakan bahwa ia memiliki kenangan tersendiri dengan ayat-ayat surat Al-Qamar ini. Kisah itu terjadi pada 1978 ketika ia melakukan riset perbandingan agama dan membaca Al-Quran Al-Karim. Ketika membaca ayat-ayat pertama surat Al-Qamar, ia tidak percaya bahwa bulan pernah terbelah lalu menyatu kembali. Namun dengan kuasa Allah, ia ditakdirkan menonton siaran BBC di televisi yang menayangkan misi perjalanan luar angkasa. Acara itu dipandu oleh pembawa acara kenamaan Inggris, James Burke.
Tamu yang diundang pada acara itu adalah 3 orang ilmuwan Amerika. Di tengah-tengah perbincangan, James Burke mengkritik biaya penelitian luar angkasa yang menghabiskan puluhan bahkan ratusan miliar dolar. Padahal, lanjut Burke, di permukaan bumi ini ada jutaan manusia yang kelaparan, sakit, bodoh, dan terbelakang. Para ilmuwan itu menjawab bahwa penelitian luar angkasa dimaksudkan untuk mengembangkan teknik-teknik di bidang kedokteran, industri, dan pertanian. Dan itu telah tercapai, jawab mereka. Namun James Burke tetap masih terus mengkritik pemborosan uang ini, terutama misi pengiriman astronot ke bulan yang memakan biaya sampai ratusan juta dolar. Para ilmuwan itu pun terus berusaha meyakinkan James Burke bahwa misi mereka itu berhasil menemukan fakta-fakta ilmiah baru. Seandainya biaya misi itu digunakan untuk meyakinkan orang tentang fakta tersebut, kami yakin tidak ada seorang pun yang akan percaya. Sang pembawa acara pun bertanya, fakta apa? Mereka menjawab, sebenarnya bulan pernah terbelah menjadi 2, kemudian menyatu kembali. Rekan-rekan yang menegaskan peristiwa itu dapat ditemukan di permukaan bulan dan menghujam jauh ke dalam. Tuan Peacock meneruskan ceritanya. Ketika melihat tayangan itu, aku terlonjak dari tempat dudukku dan berteriak setengah tidak percaya, itu adalah mukjizat Muhammad yang diceritakan dalam Al-Quran. Allah memperlihatkan kebenaran mukjizat itu bagi kaum muslim di era high-tech ini melalui perantaran ilmuwan Amerika yang telah menghabiskan biaya sedikit. Tidak salah lagi, Islam pasti agama yang benar. Aku langsung mengambil kembali terjemahan Al-Quran dan membacanya dengan gemetar. Ayat-ayat di awal surat Al-Qamar itulah yang membuatku masuk Islam. Para peneliti ruang angkasa membuktikan bahwa ada rekahan-rekahan yang panjang dan menghujam jauh ke perut bumi, ke perut bulan. Dalamnya rekahan-rekahan itu berkisar antara ratusan hingga ribuan meter, sementara lebarnya berkisar antara setengah hingga 5 km. Rekahan-rekahan yang dikenal dengan Rima al-Orlumarlirs itu membentuk jalur yang membelah bulan dan dihubungkan beberapa lubang dengan kedalaman lebih dari 9 km dan luas lebih dari 1000 km. Salah satu rekahan yang terkenal adalah Hyginus Ril. Salah satu lubang yang terkenal adalah Mare Orientalis. Fakta ini terungkap tepat di saat Muslim meragukan peristiwa terbelahnya bulan dan bahwa peristiwa itu merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat sebagaimana disebutkan di awal surat Al-Qamar. Telah dekat datangnya hari kiamat. Mereka melupakan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya dari Sahal ibnu Sa'ad bahwa Rasulullah menunjuk bulan secara bersabda, "Aku dibangkitkan ketika aku dan hari kiamat seperti ini." Seraya menunjukkan 2 jari tangannya yang berdekatan, menunjukkan dekatnya masa Rasulullah SAW dengan datangnya hari kiamat. Orang yang mengingkari peristiwa terbelahnya bulan mendasarkan pendapatnya pada firman Allah, dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu. Pendapat mereka itu keliru, karena banyak riwayat yang bercerita tentang mukjizat indriawi yang ditunjukkan oleh Rasulullah semasa hidupnya.